Selamat pagi, Bapak Dimas dan Bapak Akbar. Terima kasih atas kehadirannya dalam forum mediasi ini. Perkenalkan, saya Dava, selaku mediator hubungan industrial dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, yang ditunjuk secara resmi untuk membantu kedua belah pihak mencari solusi terkait sengketa ketenagakerjaan ini. Saya jelaskan terlebih dahulu bahwa pertemuan hari ini merupakan bagian dari proses mediasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Selanjutnya perihal mediasi, karena Mbak Akbar dan Bapak Dimas baru pertama kali melakukan mediasi, saya mau tanya-tanya dulu nih. Menurut Bapak Akbar dan Bapak Dimas, mediasi itu apa sih? Coba saya mulai dulu deh dari Bapak Dimas deh. Menurut Bapak Dimas, mediasi itu apa, Pak? Kalau mediasi, saya kurang tahu, Pak. Boleh tolong dijelaskan? Oke, siap. Kalau Bapak Akbar, gimana Pak? Kira-kira Bapak tahu nggak Pak, mediasi itu apa, Pak? Untuk mediasi saya juga kurang tahu, Pak. Lebih tepatnya bisa dijelaskan. Oke, karena belum ada yang tahu, jadi saya jelaskan secara singkat ya, apa itu mediasi. Jadi mediasi itu adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menemukan titik temu. Dan perlu saya tekankan juga bahwa tujuan dari mediasi ini adalah untuk mencapai kesepakatan damai secara sukarela dan tanpa paksaan. Lalu seluruh proses mediasi ini sifatnya rahasia. Dan sebelum forum mediasi ini dimulai, saya akan menyampaikan tata tertibnya yang harus dipatuhi oleh Bapak Akbar dan Bapak Dimas. Yang pertama, tertibnya adalah bersikap sopan dan saling menghormati. Jadi karena mediasi ini tujuannya untuk mencari titik temu ya secara damai, dimohon kepada Bapak Dimas dan Akbar untuk sopan ya dan saling menghormati. Yang kedua, tidak menyela saat pihak lain berbicara. Jadi saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Akbar dan Bapak Dimas untuk berbicara, dan ketika saya meminta Bapak Akbar untuk berbicara, maka Bapak Dimas tolong diam sejenak ya untuk mendengarkan Bapak Akbar. Begitu juga dengan sebaliknya. Lalu yang ketiga, berbicara hanya atas izin dari mediator, seperti yang saya sampaikan tadi. Yang keempat, menjaga emosi dan tidak menggunakan bahasa kasar ya, karena kita kan di sini tujuannya untuk mencari titik temu secara damai ya. Dan juga jangan menggunakan bahasa yang mengandung unsur sara. Dan kelima, semua pernyataan dalam forum ini bersifat rahasia dan tidak dapat digunakan sebagai bukti hukum di luar forum mediasi, kecuali telah disepakati bersama. Yang keenam, mediator yaitu saya bersifat netral dan tidak berpihak, dan semua pihak wajib mematuhi arahannya. Jadi saya di sini hanya sebagai penengah saja, dan saya juga tidak dapat memberikan putusan apapun untuk permasalahan kalian. Jadi tugas saya hanya menengahi dan memfasilitasi supaya masalah ini dapat diselesaikan dengan baik. Dan yang terakhir, apabila terjadi pelanggaran tata tertib, mediator berwenang memberi peringatan atau menghentikan mediasi. Dan sesuai dokumen dan pengaduan yang kami terima, inti dari perselisihan antara kedua pihak meliputi perselisihan hak dan perselisihan kepentingan. Apakah Bapak sudah siap melanjutkan proses mediasi dengan etikat baik? Ya, Pak. Baik, siap, Pak. Oke, terima kasih Bapak Akbar dan Bapak Dimas. Baik, mediasi saya mulai ya. Tapi saya mau dengar dulu nih cerita dari perspektif masing-masing pihak supaya adil dan berimbang. Saya mulai dari pihak pekerja dulu deh. Coba silakan Bapak Akbar sampaikan permasalahannya, apa sih yang Bapak alami? Silakan Bapak Akbar. Oke, baik. Terima kasih Pak Mediator, yaitu Pak Dava. Saya di sini untuk mewakili pekerja. Saya sudah bekerja selama 4 tahun di PT Sejahtera Abadi sebagai operator. Sebelumnya ada permasalahan ini di hubungan antara kami, yaitu serikat pekerja dengan perusahaan, sangat baik dan tidak ada masalah. Namun saat ini komunikasi kami dengan perusahaan mulai renggang sejak bulan Januari saat pembayaran lembur yang tidak kunjung sesuai ketentuan dari perusahaan dan juga ketenaga kerjaan, terutama di hari libur dan akhir pekan.
Kedua juga kebijakan shift malam yang diberlakukan sepihak tanpa konsultasi dengan serikat pekerja. Dan yang ketiga, pembayaran kekurangan THR yang sehingga saat ini belum terbayarkan sepenuhnya. Bahkan salah satu rekan kami dipaksa untuk masuk shift malam karena dia juga punya anak kecil dan tidak transportasi di malam hari. Tapi kami diancam sanksi kedisiplinan apabila menolak dijadwalkan shift malam. Ini sangat tidak manusiawi bagi kami. Baik, terima kasih Bapak Akbar atas penjelasannya. Sekarang saya persilahkan Bapak Dimas selaku bagian dari manajemen untuk menceritakan. Mohon Bapak Dimas untuk menceritakan. Betul kekhawatiran para pekerja. Terima kasih Bapak Akbar sudah mewakili dari Serikat Pekerja. Tetapi saat ini kondisi perusahaan masih belum pulih secara full karena kondisi COVID-19. Saat wabah COVID-19 terjadi di Indonesia, PT kita tidak melakukan efisiensi besar-besaran seperti perusahaan lain. Justru perusahaan tetap mempertahankan karyawannya. Meski harus dirumahkan, wabah ini juga berdampak pada jumlah permintaan pasar yang terus menurun. Namun, di awal tahun 2024, ini permintaan pasar telah kembali stabil dan perusahaan mendapat banyak pesanan dari customer, sehingga dibutuhkan lebih untuk memproduksi barang. Sehingga perlu dicatat bahwa shift malam yang diberlakukan adalah kebijakan yang menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kami tidak melakukan pelanggaran. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan lonjakan permintaan pasar. Ini demi kelangsungan perusahaan, Pak Akbar, dan terlembur, semua sudah melalui sistem internal. Dan soal THR yang terlambat, itu karena arus kas perusahaan sedang terganggu pasca pandemi. Bapak jangan selalu pakai alasan kas perusahaan. Kami kerja siang malam, tapi hak kami dilanggar. Kami ini bukan mesin. Kalau terus begini, kami akan mogok kerja. Oke, mohon tenang Pak Akbar. Tolong tertibnya ya Pak untuk menahan emosi ya. Dan tolong ya Pak Akbar ya, karena tujuan kita di sini kan bukan untuk saling menyerang, tapi untuk mencari jalan tengah. Kita fokus saja pada 2 poin besar ini. Seperti yang sudah saya catat, yang pertama terkait masalah pembayaran lembur dan THR. Yang kedua, kebijakan shift malam yang belum disepakati. Dan jadi saya minta masing-masing pihak untuk menyampaikan solusi dan opsinya yang diinginkan. Saya persilakan dulu Bapak Akbar untuk menyampaikan keinginannya terlebih dahulu. Silakan Bapak Akbar. Baik, terima kasih Pak Dava. Kami sebagai buruh meminta ke perusahaan untuk lembur dibayar ulang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Perhitungannya juga harus disesuaikan. Uang lembur di hari libur seharusnya berbeda dengan uang lembur di hari kerja. Dan yang kedua, THR dilunasi sebelum akhir bulan ini. Mengingat bahwa tahun lalu hanya dibayarkan setengahnya. Dan yang ketiga, kami minta shift malam segera dihentikan sementara atau minimal dibahas melalui biparit sebelum dilakukan. Dan yang keempat, tidak ada sanksi bagi pekerja yang menolak untuk shift malam. Oke, terima kasih Bapak Akbar. Baik, supaya lebih clear, akan kita bahas satu-satu ya. Jadi kita mulai dulu dari permasalahan lembur nih. Perihal lembur, apakah ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan oleh Bapak Akbar? Yang pertama, kami ingin adanya kepastian kapan hak kami akan dibayarkan. Yang kedua, kami juga ingin memastikan bahwa pihak perusahaan kembali mengikuti peraturan ketenagakerjaan perihal perhitungan upah lembur. Baik, terima kasih Bapak Akbar. Silakan Bapak Dimas untuk dijawab. Kami belum bisa memastikan kapan lembur akan turun, tetapi kami pastikan hal ini akan kami diskusikan dengan manajemen dan akan kami usahakan agar uang lembur dapat kami bayarkan selisihnya secepatnya, dan juga akan kami sampaikan juga kepada manajemen perihal perhitungan uang lembur agar disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
Baik, terima kasih Pak Dimas atas jawabannya. Apakah Bapak Akbar setuju untuk menunggu informasi perihal lembur setelah manajemen melakukan diskusi? Baik, perihal lembur, kami setuju dan kami akan memfollow up di setiap minggunya ya Pak. Baik, terima kasih Bapak Akbar atas jawabannya. Dari pihak perusahaan, apakah ada masalah jika Bapak Akbar melakukan follow up setiap minggunya untuk mendapatkan informasi perihal kejelasan pembayaran selisih uang lembur? Tidak ada masalah, Pak. Kami terbuka kepada pekerja. Kami berjanji untuk menyelesaikan masalah uang lembur selambat-lambatnya 14 hari kerja. 14 hari kerja dari kapan ya Pak? Dari hari ini, besok, atau kapan? 14 hari kerja dari hari ini, Pak. Ya, baik. Apakah Bapak Akbar setuju dengan janji yang diberikan perusahaan? Baik, setuju Pak. Oke, baik. Jadi untuk permasalahan lembur saya rasa sudah clear ya. Dan kita lanjut ke permasalahan THR. Dari pihak perusahaan, Bapak Dimas, mohon disampaikan opsi penyelesaiannya. Oke, baik, Pak Dava. Perihal THR, kami ingin menyampaikan dulu bahwa kondisi perusahaan saat ini sedang kurang baik. Haruskah perusahaan sedang terganggu pasca pandemi? Jadi, opsi dari kami adalah THR dibayarkan secara dicicil dengan mekanisme 2 tahap, yaitu pada tanggal 20 Juni dan 20 Juli 2024. Oke, baik. Apakah Bapak Akbar setuju dengan opsi yang ditawarkan perusahaan? Begini Pak, perihal THR, mohon maaf kami tidak dapat menerima usulan Bapak. Karena THR itu merupakan hak setiap pekerja, yaitu hak kami. Kami membutuhkan uang THR untuk hidup. Kami sudah bekerja keras untuk perusahaan ini, namun kami tak kunjung mendapatkan THR dan dicicil dalam 2 tahap. Kami meminta perusahaan untuk langsung membayar penuh THR kami. Oke, terima kasih Bapak Akbar. Silakan dari pihak perusahaan untuk menanggapi. Baik, tenang dulu Pak Akbar. Dengan tanpa mengurangi rasa hormat, mohon maaf untuk saat ini pembayaran THR dengan cara dicicil merupakan langkah yang paling tepat dan bijak yang dilakukan oleh kami. Mengingat kondisi perusahaan ini masih belum pulih pasca COVID-19. Kami pun juga memahami kalau pekerja juga terdampak COVID-19. Namun, ini adalah satu-satunya cara yang dapat kami lakukan. Baik, Bapak Akbar, apakah setuju dengan apa yang Pak Dimas sampaikan? Baik, kami setuju, Pak. Oke, baik, terima kasih atas tanggapannya Bapak Akbar. Untuk permasalahan THR ini, saya mengusulkan ya agar, supaya hak dan kewajibannya ini terpenuhi, mungkin bisa dibuatkan nih, kesepakatan tertulis mengenai mekanisme dan waktu pembayaran THR-nya secara tertulis. Supaya kedepannya nggak akan terjadi perselisihan lagi kayak sekarang ini. Dan apakah, Bapak Akbar dan Bapak Dimas setuju untuk dibuatkan kesepakatan tertulis? Boleh saja, Pak. Saya setuju. Baik, kami setuju, Pak. Oke, terima kasih, Bapak Dimas dan Akbar. Baik, selanjutnya permasalahan terakhir yaitu perihal shift malam. Saya meminta kepada Bapak Akbar untuk menyampaikan keinginannya. Silakan Bapak Akbar. Baik, terima kasih Pak Dava. Kami sebenarnya hanya menyayangkan saja kebijakan sepihak yang dilakukan oleh perusahaan. Kami tentunya terbuka untuk diskusi mengenai kebijakan yang berkaitan dengan pekerjaan kami. Namun, kebijakan yang diambil oleh manajemen tersebut tentunya membuat banyak pekerja keberatan. Banyak pekerja yang waktunya terbatas tidak hanya untuk bekerja saja. Jadi, sebaiknya kebijakan ini dirundung terlebih dahulu dengan kami supaya kita mencari jalan tengahnya sama-sama. Dan juga perihal pemberian sanksi disiplin, kami
Kami minta supaya perusahaan tidak memberikan sanksi kepada pekerja, karena banyak pekerja yang keberatan dengan kebijakan tersebut, sehingga menimbulkan turunnya produktivitas kerja kami, Pak. Baik, selanjutnya mohon tanggapannya Bapak Dimas. Namun sebelumnya saya juga ingin menanyakan ya, apakah perusahaan bersedia untuk membuka ruang dialog dengan pekerja perihal shift malam? Oke, Pak Dava. Tentunya kami memberi ruang untuk open dialog juga dengan para pekerja, Pak Dava. Untuk pemberian sanksi, kami rasa permintaan itu bisa kami kabulkan. Namun, untuk shift malam saat ini tidak bisa karena berkaitan dengan permintaan produksi yang sedang meningkat. Baik, terima kasih Bapak Dimas atas tanggapannya. Apakah Bapak Akbar setuju untuk berdiskusi lebih lanjut dengan manajemen sebagai perwakilan dari pekerja? Baik, terima kasih Pak Dimas. Saya apresiasi itikat baiknya. Namun, saya siap untuk berdiskusi lebih lanjut perihal shift malam ini. Dan juga kita harus selesaikan dengan cepat karena berhubungan dengan produktivitas pekerjaan kita. Oke, kalau begitu sudah diputuskan ya oleh Bapak Akbar dan Bapak Dimas perihal ketiga masalah tersebut, saya rasa sudah clear. Jadi nanti permasalahannya dapat diselesaikan secara paralel ya. Lalu setelah ini saya akan memberikan format perjanjian bersama yang nantinya akan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dan silakan cek emailnya masing-masing ya, sudah saya kirimkan formatnya. Dan saya beri waktu 1 menit untuk menandatangani perjanjian bersama ini mulai dari sekarang. Saya ucapkan terima kasih. Untuk hari ini penyelenggaraan mediasi telah selesai dan berjalan dengan damai, dan juga solusi-solusi yang sudah dirundingkan tadi dimohon untuk dilaksanakan ya Bapak Akbar dan Bapak Dimas, supaya perusahaannya dapat berjalan kembali sesuai kondisi semula ya, dan hak-hak dan juga kewajibannya supaya dapat terpenuhi semua. Oke, nama saya Muhammad Ramadan. Sebagai mediator, saya mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri pada Bapak Akbar dan Bapak Dimas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.